Sampean dulu mendapatkan itu apa kayak kodam-kodam itu dari ilmu hikmah itu ya? Belajar ilmu hikmah itu berapa tahun sampean? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan. Ya, 2 tahunan. Ya, 2 tahun lebih. Ya alhamdulillah itu kan dari suatu padepokan atau perguruan itu kan ibaratnya sanatnya itu sudah jelas dan tepat gitu. Jadi dalam arti kan kebanyakan sekarang kan banyak sekali korban-korban ilmu internet gitu loh. Jadi itu seperti itu. Yaitu apa yang tak katakan tadi itu kan kayak jika seseorang itu diikuti kodam, terutama kodam-kodam yang dari nasab leluhur itu satu, itu sering mencium bau-bau wangian. Tuh. Terus yang kedua itu sering mimpi kenyataan. Di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat, terus nanti di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi. Itu. Terus itu juga itu nanti ibaratnya itu kayak mimpi kenyataan itu terus melihat bayangan kelebatan itu kayak diikuti, kayak sholat atau apa kayak ada yang mengikuti itu biasanya indikasi tiga itu kodam yang dari leluhur itu seperti itu. Tapi kalau sampean merasakan itu ya kemungkinan ada kodam-kodam yang dari leluhur seperti itu. Tapi kalau di dalam kehidupan sampean itu selalu ada kecemasan hati, ada masalah silih berganti, terus ibaratnya mencari pasangan itu sulit, terus mencari jodoh sulit, terus sama apa keluarga atau kalau sudah berumah tangga itu sering cekcok. Nah itu biasanya ada benturan-benturan itu. Terkadang itu sepatah dua patah kata gampang marah-marah tanpa sebab. Nah itu biasanya ada benturan-benturan dari energi-energi negatif dari dalam arti dari kodam atau nasab leluhur yang ada dalam tubuh, tapi benturannya sama yang dari pendatang. Yang dari pendatang itu kan seperti dalam kayak wiritan, itu kan juga ada yang dari ada nanti yang pendatang itu juga itu. Soalnya kan wiritan itu kan nanti juga akan mendatangkan kodam-kodam itu juga itu tanpa kita sadari gitu loh. Jadi benturannya kemungkinan dari pendatang ataupun yang dari leluhur seperti itu. Itu biasanya kalau merasa sering emosi, sepatah dua patah kata gampang marah-marah tanpa sebab, terus jauh jodoh, terus sama istri sering cekcok itu, terus itu juga apa kecemasan mendalam. Nah itu kan dampak dari benturan-benturan yang ada seperti itu. Jadi kodam yang kan sebetulnya kan kodam itu kan ada jenisnya kan ada dua ya. Yang satu itu tergolong kalau orang-orang biasanya nyebut itu dari golongan malaikat, itu satu. Terus yang kedua golongan yang dari jin itu. Nah, terus yang dari jin itu kan dibedakan, digolongkan lagi menjadi tiga. Itu yang dari nasab leluhur satu, terus yang kedua dari isian, terus yang ketiga dari pendatang gitu loh. Jadi endingnya itu yang dari isian sama yang dari pendatang itu hampir sama karakternya gitu. Karakternya itu awal mulanya membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, memelencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia. Dalam arti melencengkan akidah tuntunan Kanjeng Nabi. Itu kadang orang tersebut biasanya itu kalau itu jauh dari ibadah, itu satu. Terus yang kedua itu sholat itu sering lupa rakaat. Terus yang ketiga itu yaitu apa emosi tanpa disadari, itu gampang marah-marah. Itu karakternya hampir sama seperti yang dari isian atau yang dari pendatang. Tapi kalau yang dari pendatang itu kan itu dibedakan menjadi
Dua, itu tergantung cara mendapatkannya itu. Itu kalau cara mendapatkan itu yang ada yang bagus, ada yang jelek. Itu kalau yang bagus itu kan biasanya hadir di majelis, mungkin sholawatan, mungkin hadroh, mungkin banasit, atau mungkin apa namanya, mujadahan. Nah, itu kan seperti itu yang datang akan baik-baik. Tapi kalau cara mendapatkannya itu dari pendatang itu semua ziarah ke makam wali atau ulama. Nah, itu di sana itu nanti dia diimbangi dengan nafsu dunia, itu nanti yang datang yang liar-liar itu masuk itu seperti itu. Nah, jadi dalam arti semua itu apa yang namanya kodam itu kan seseorang sendiri itu yang bisa merasakan. Jadi untuk kayak saya itu untuk wah ini sampai ada kodam seperti itu saya nggak bisa gitu loh. Soalnya apa? Kan kita belum intinya kan belum ngecek secara langsung. Nanti kalau dicek nggak ada kodamnya, malah itu kan kita pembohongan dalam publik, itu satu. Terus yang kedua, nanti kalau dicek wah ini ada kodamnya ular, bahkan dicek itu nanti kodamnya harimau. Nah, itu kan juga pembohongan dalam publik gitu. Itu seperti itu. Nah, ini kayak Mas Endi itu yang dirasakan yang gimana itu? Saya sering cemas, khawatir, takut gitu. Itu kalau sampean juga itu kalau ya apa? Waktu malam itu mau tidur itu susah ya itu. Jadi pikiran halusinasi kemana-mana dulu ya. Itu ke Surabaya, ke Jakarta, baru bisa tidur gitu ya. Iya. Terus itu enggak, itu sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab, enggak itu enggak? Iya. Kalau sampai juga kalau naik kendaraan bermotor selalu pikiran itu ngeblank ya, enggak fokus ya? Iya. Sudah berkeluarga atau masih sendiri ini? Sudah tapi bercerai. Sudah tapi bercerai. Nah itu kalau Mas Andi dulu itu waktu mempelajari suatu keilmuan itu masih bujangan atau sudah punya istri? Sudah punya istri. Jadi sudah jadi masih bujangan. Bujangan pernah, tapi sudah lupa. Nggak ingat sama sekali, terus menikah. Setelah menikah belajar lagi gitu. Itu selama sampai pernikahan awal itu tidak ada masalah, terus sampai belajar keilmuan itu terus ada sering pertikaian, percekcokan itu ya? Iya. Nah itu apa yang tak katakan tadi, itu yang dari pendatang itu kan sama seperti yang dari isian kodamnya itu. Jadi awal mulanya itu memang membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, memelencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia, memelencengkan akidah keilmuan Kanjeng Nabi. Itu sering lupa sholat lupa rakaat, memelencengkan akidah tuntunan rumah tangga, sering cekcok, itu sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab. Nah ini kalau sampai juga itu selama pisah sama istri, intinya di hati itu pengen lagi mencari pengganti, tapi sampai itu merasa sulit itu. Jadi dalam arti sampai melihat seseorang cewek atau lain jenis itu sepertinya suka sama Mas Endi, tapi nanti endingnya itu Mas Endi dekati, Mas Endi tembak, itu dia lari, nggak mau, menjauh gitu loh. Terkadang itu kan sampai itu sering pacaran tuh sering putus di tengah jalan gitu loh. Itu. Nah itu kan kayak kodam itu memang seperti itu Mas. Itu jadi dalam arti soalnya kan itu kodam itu kan menggunakan jin. Nah itu ibaratnya kan kalau seseorang itu sudah ada ikatan gaib, tapi ikatan gaib itu tidak diputus rantai gaibnya, itu nanti hari senjanya yang repot. Yang repotnya itu gimana? Seumpama seseorang itu ada kodamnya, nah, rantai gaibnya tidak diputus. Nah itu nanti hari tuanya itu otomatis raga atau jasmani itu sudah nggak kuat gitu.
tapi yang di dalam tubuh itu kan ingin mempertahankan, ingin hidup lebih lama lagi di dunia. Jadi endingnya itu kayak orang-orang seperti zaman dulu itu loh, orang tua-tua itu raganya sudah nggak kuat, terus sakit-sakitan di tempat tidur, makan kencing di tempat tidur seperti itu biasanya seperti itu terus sampai juga kalau ke kamar mandi pagi hari itu kayak itu sering mau muntah-muntah wek itu nggak bisa ya, mau muntah nggak bisa itu ya. Jarak air ini sudah berkurang. Tapi dulu sering ya kalau ke kamar mandi itu sering mau muntah wek itu ya. Sikatan gitu mesti mau muntah gitu. Lah ya itu biasanya indikasi seperti itu. Itu terus kalau sampean Mas Andi, itu sampean ada jimat-jimat enggak? Tulisan Arab yang di kertas ya? Ada ya. Nah, itu sampean taruh di dompet ya? Tulisan raja atau jimat itu? Di seperti kantongan gitu, nanti saya bawa di saku gitu. Kalau yang di kertas, yang di dompet ada enggak? Enggak, alhamdulillah enggak ada. Di kantongan itu di saku sebelah mana? Depan kanan. Depan kanan. Saku celana pernah enggak? Iya, saku celana. Iya. Saku celana. Nah itu kan jimat atau rajah itu ya. Iya. Nah itu kan batunya juga. Ya, jimat atau rajah itu kan ada tulisannya Arab. Itu ada kan? Iya. Itu kan mesti setiap jimat atau rajahan itu kan mesti ada awalnya pembukaan Bismillah itu mesti ada. Terus ada tulisannya Allah sama Kanjeng Nabi itu mesti ada, ya kan? Nah ya itu dalam arti orang tanpa disadari itu nyimpen seperti itu kan juga nanti akan dampaknya itu ada energi negatif yang tidak disadari. Jadi dalam arti apa? Itu kan ada tulisan raja-raja itu kan ada tulisan Allah sama Kanjeng Nabi. Nah, itu kan seharusnya tulisan Allah sama Kanjeng Nabi itu ditempatkan di tempat yang mulia gitu. Tetapi sama sampean itu dikasih kantong, walaupun kantongnya itu bagus, tapi sampean dikasihkan saku celana sebelah kanan atau kiri. Nah itu kan berarti ibaratnya Kanjeng Nabi sama Allah itu sampean sejajarkan dengan pantat gitu loh. Seharusnya tulisan itu kan ditempatkan di tempat yang mulia. Nah, itu secara otomatis itu kan nanti akan itu ya tanpa disadari energi negatif itu ada. Terus itu endingnya juga itu kan yang Maha Kuasa murka itu loh. Itu jadi dalam arti seperti hidupnya nanti akan cemas atau gimana. Nah itu seperti itu. Itu. Nah, ini Mas Andi ini telepon sama saya dari tadi sampai sekarang itu kepala pusing goyang-goyang itu enggak? Buatan. Terus pundak terasa berat enggak? Di bagian pundak terasa berat enggak? Buatan. Perutnya mual enggak? Buatan. Nah itu berarti itu sampai kecemasan hatinya itu apa yang barusan sampean konsultasikan atau kita sudah diagnosa seperti itu. Nah itu kan berarti sampean itu kecemasan hati itu kan antara lain ada keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, sepertinya apa kayak sampean itu belajar suatu keilmuan itu banyak guru gitu loh. Jadi ilmu A belum selesai itu sampai belajar lagi ilmu B gitu loh. Jadi seakan-akan itu kayak gelas itu tidak memuat nampung air minuman itu. Saya tidak tahu kalau ini belajar ke sini guru ini bisa gitu maksud saya. Tapi kalau sampean itu pernah nggak belajar secara jarak jauh? Dalam arti belajar jarak jauh itu pengisian badan jarak jauh atau kodam jarak jauh itu pernah nggak? Pernah, ya pernah. Berapa kali sampean?
pengisian kodam jarak jauh? Jarak jauh 3 kali. Pakai kapsul juga itu ya? Nggih. Setiap pengisian itu kena mahar berapa sampean? Kadang 750 gitu. 750 gimana? Kenapa? 7 gimana? Setiap pemaharan itu kena mahar berapa? 750. Nah itu kan ini Mas Andi biar tahu juga, itu kan di dalam pakem keilmuan orang Jawa itu kan tidak ada pengisian kodam jarak jauh. Jadi dalam arti seseorang itu menurunkan suatu keilmuan itu juga itu usianya itu sudah matang dalam arti sudah di atas 40 tahun itu. Dan itu juga harus ada syarat yang lain. Bila seseorang itu menurunkan suatu keilmuan, itu orang tersebut itu sudah pernah menikahkan anaknya. Itu caranya wis mantu. Nah itu baru sah dalam arti menurunkan keilmuan. Itu kan pakem orang Jawa seperti itu. Jadi dalam arti kayak pengisian kodam jarak jauh itu tidak ada Mas gitu. Soalnya apa? Pengisian kodam itu kan harus ada ritualnya, puasa atau apa itu seperti itu. Jadi kemungkinan yang masuk ke dalam tubuh sampai itu ya energi-energi yang kurang bagus itu. Ya ini Mas Endi, berhubung waktunya adzan, kita putus, nanti kita sambung lagi ya. Ya, yes. Ya, amin amin. Assalamualaikum. Nanti kalau habis adzan mau telepon silahkan. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini konsultasi tentang masalah kodam. Atur kata saya Sidik di logo. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.